Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sabaqat rahmatuhu ghadabah wa indahu bidzalika kitabun kataba rabbukum ala nafsihi rahmah wa asbagha ala khalqihi ni'mah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun la yukhayyibu man tawajjaha ilaihi wa amma. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyur rahmah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nasihil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum in kashafa anhu al-ummah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabih min asdaqil qailin qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam zakatul fitri tuhratun lis-sha'imi min ar-rabath wa tuhmatun lil fuqara'i wal masakin. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la'alla Allah yanfa'u bihil mutakallima was-sami' ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus guru-guru agama dan tokoh masyarakat, jamaah Langgar Darus Sibyan, yang semoga kita sama-sama selalu diberikan curahan rahmat kasih sayang, maghfirah keampunan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sekarang sudah berada pada hari yang ke-29 dari bulan suci Ramadan ini, yang semoga kita mengharap kepada Allah Ta'ala selama bulan Ramadan ini sudah banyak ilmu-ilmu yang kita kaji dan kita dapatkan, dan berupa amal-amal saleh pula yang Allah Ta'ala mudahkan kepada kita. Semoga semuanya itu diterima oleh Allah dan dijadikannya kita sebagai hamba-hambanya yang diridainya, yang mana diantara ciri-ciri Allah Ta'ala ridha kepada hamba itu diberikan Allah Ta'ala petunjuk dan pertolongan untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang berzakat, wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan dia menyebut nama Tuhannya lalu dia melaksanakan sholat. Ada suatu tafsir mentafsirkan artinya adalah melakukan zakat fitrah, dan dia menyebut nama Tuhannya dengan takbir malam hari raya, dan dia melaksanakan sholat Id berjamaah. Maka orang ini dikatakan Allah Ta'ala beruntung, orang yang berbahagia, orang yang mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Maka di kesempatan ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Jadi kalau penyebutannya di kitab-kitab itu lebih sering orang menyebut zakat fitri, tapi kalau kita prakteknya menyebut zakat fitrah, maka itu hanyalah dari segi bahasa. Jadi kalau orang menyebut zakat fitri itu bujur, atau orang yang menyebut zakat fitrah itu bujur juga. Jadi misalkan ada kan di karatas, ini niat zakat, ini niat zakat fitrah, lalu tulisannya nawaitu an ukhrija zakatal fitri, ini apa tulisannya? Bujur saja. Wah ini kayak itu tulisannya kayaknya, karena memang hadis Nabi kayak itu zakatul fitri tulisannya. Tapi kalau misalkan orang tetap menyebut zakat nawaitu an ukhrija zakatal fitrah itu boleh juga. Lalu kita bahas dulu zakat fitri itu. Kenapa dinamai zakat fitri? Karena fitri itu kan berbuka puasa. Arti al-fitri itu berbuka puasa. Makanya Idul Fitri, hari raya setelah berbuka puasa. Kenapa? Karena mulai wajibnya adalah setelah selesai berbuka puasa. Kan habis Ramadan terakhir,
ibadah buka puasa Ramadan, maka mulai wajib zakat fitrah tadi. Tapi kita lebih sering menyebut zakat fitrah. Nah, kalau orang menyebut zakat fitrah, ada juga artinya zakat fitrah itu kan artinya adalah penciptaan manusia. Maksudnya apa? Diri manusia. Nah, lalu dilainkan lagi disebut dengan zakat badan. Zakat badan, kalau potong badan dizakatin supaya bersih kan. Kita kan kalau misalnya berumah kan badannya dizakatin, orang berdagang mana duitnya dizakatin. Awak kita dizakatin juga, tapi bukan awak kita yang digoyangkan, tapi makanan kita. Menapa nasi kita makan, nah itu kita jadikan zakat. Jadi zakat badan, zakat fitrah sama aja maksudnya. Rasulullah bersabda zakatul fitri. Nah, hadisnya kayak itu. Ada hadisnya zakatul fitrati. Jadi memang hadisnya kayak itu sudah. Cuma kita ada salah menyebut zakat fitrah itu. Memang dari sananya dari dalam fikih ada malah jadi kayak itu. Zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafas. Zakat fitri itu adalah pensucian bagi orang yang berpuasa daripada rafas. Rafas ini kata-kata yang membuat puasa kita jadi apa? Jadi cedera. Pahala puasa itu cedera, ada yang mengancam tentang nilai puasa kita itu, cacat puasa kita. Lalu tambahannya yang ini zakat fitrah. Ya kalau orang tua sudah hilang lalu terjadi kesalahan, ada batal kesalahannya, kada sengaja tak digerakkan, awal misalnya kan, kada sengaja tak digerakkan kunut misalnya kan, nah lalu ditambah dengan sujud sahwi. Nah dengan sujud sahwi itu sempurna, biarnya jadinya kurang. Nah begitu pula ketika kita puasa ada hal-hal yang mencederakan puasa, dengan kita melakukan zakat fitrah maka ditambahi kecederaan puasa kita tadi. Wa tu'matun lil fuqara wal masakin, dan menjadi makanan bagi orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi kan paling nyaman mencari fakir miskin di bangga. Jadi kan ada katakan ada delapan golongan nangkar dan ini ditemukan adalah budak yang dijadikan merdeka oleh tuannya menabus dengan uang tertentu dari game budak. Nah kedua fisabilillah, kalau kita artikan menurut tafsir fisabilillah itu kan orang yang berperang tanpa digaji oleh pemerintah, berperang melawan orang kafir untuk membela agama tanpa digaji pemerintah. Amun kalau berperang bukan tentara, kalau digaji itu udah masuk fisabilillah. Seandainya kan negara kita ini ada programnya perang melawan orang kafir bukan tentara itu, tentara ini digaji per bulan kali tentara tadi. Jadi ngalih cari, jadi budak lawan fisabilillahnya kalau masuk bujurannya fisabilillah ngalih dicari. Kalau ada ulama mengatakan fisabilillah kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu agama, orang perjuangkan ilmu agama. Ada hal itu kan, waktu pada-padanya harus dari uang dari ulama kan, karena di periksa di kita jarang ada yang tahu mengenai itu. Kebanyakannya bila fisabilillah adalah sekelompok orang-orang yang berperang melawan orang kafir karena Allah dan kaya digaji oleh pemerintah. Setelah, jadi fakir miskin, tentunya ketemu jadinya kan. Orang fakir itu keperluannya jika perlu 100, dapatnya kurang pada separuh. Perlu 100, dapat 40 aja kan. Nah, fakir. Kalau miskin, mencari 100, dapat 70 aja miskin. Nah, itu kan namanya kriteria. Orang fakir dan miskin itu yang sering dicari kan dalam apa kita memberikan zakat tadi. Kemudian apa hukumnya? Hukumnya zakat fitrah adalah wajib. Kalau ada tawaran lagi, ada yang malam mahir ada wajib berada zakat fitrah wajib. Kalau mencukupi syarat, ada syaratnya. Lalu waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5. Satu, ada waktu itu wajib. Bila sampai ke waktu itu wajib sudah hukumnya mengeluarkan zakat tadi. Oh ya Pak, apabila orang menemukan akhir Ramadan dan awal Syawal. Nah, adalah jadi kalau misalnya kita kan tutup buka puasa, berarti kita kan tutup buka puasa itu masuk ke maghrib hari, berarti kita wajib fitrah. Karena kita menjumpai akhir Ramadan dengan buka puasa dan menjumpai awal Syawal. Nah, sedang buka puasa otomatis sudah masuk semalam hari maka wajib lagi yang fitrah. Jadi kan orang misalkan para maghrib mati baru buka puasa, mati dah. Kalau itu fitrah. Ya ada menemui 1 Syawal
Atau ada anak lahir ibu maghrib untuk pokok puasa, hanya lahir ke anaknya kalau itu fitrah. Karena ia kada melalui akhir Ramadan, hanya melalui satu Syawal. Kita balik pulang, ada anak lahir ibadah lahir ke anaknya. Jangan 5 menit di pokok puasa, saya kan anak ibadah lahir 5 menit kemudian hanya pokok puasa. Nah, berarti anak ini wajib difitrah di perkiraan-perkiraannya. Karena ia menunggu akhir Ramadan dan menunggu awal Syawal. Atau orang meninggal juga maghrib untuk pokok puasa pas meninggal. Nah, maka orang wajib difitrahi oleh yang itu. Karena ini menunggu akhir Ramadan dan menjumpai satu Syawal. Itu waktu wajib katanya. Kemudian ada pulang waktu fadilah. Nah, selainnya wajib, tambah pulang nilai lebih harap lagi, yaitu orang yang berfitrah di hari raya. Jadi malam harinya ada fitrah kalau besok selanjutnya ke masjid langsung makan beres kemana dia kan kalau hujung apa nanti fitrah ini pas kalau masjid. Nah, kita akan masjid malam ini nanti dinta atau saya juga masjid. Nah, itu hanya waktu fadilah namanya. Jadi imbah subuh sebelum mengerjakan salat Id itu adalah waktu yang lebih utama. Pahalanya tegena, ya kan ada tambah polos pahalanya. Tapi hati-hati kan ingat nah. Kalau mau nyor ke masjid ini mau beres tuh nih. Kamahiran masa malam hari aja fitrah tuh nih. Anak malam lahir pas ada ingat. Nah, kalau dia ingat pahalanya kan fitrah tetap aja jadi. Imbah guru ke masjid hanya tetap boleh fitrahnya. Kalau kau kira-kira sudah habis waktunya aja. Kalau dapat lagi lagi parah itu itu. Nah, kita bilanglah waktu boleh kalau ada. Boleh juga fitrah yaitu mulai 1 Ramadan. Jadi mulai 1 Ramadan kita hukumnya sudah boleh berfitrah. Cuma baru gugur kewajiban kita. Nah, ini kayak gimana kita hukumnya malah misalkan orang masuk Ramadan baru hari fitrah ada misalnya. Nah, bila seandainya nambah fitrah atau nanti fitrah meninggal boleh kata beresnya. Jadi orang itu kalau makan tuh beresnya. Berbeda banget. Amun tak makan juga biasanya terwujud meninggal. Apakah nambah fitrah atau nanti fitrah yang meninggal boleh kata nilai beres dari tapi inti yang kan dengan sama beresnya. Jadi mau dalam berbeda dapat fitrah baru hari fitrah ada maka fitrahnya disimpan oleh simpan itu nantinya hanya dijelasan dari satu Syawal. Nah, itu gugurkan kewajibannya. Kemudian yang keempat waktu makruh. Nah, ya tadi imbah subuh yang Id kada dia berfitrah makruh sampai tinggalan matahari masuk hari kedua pulang. Nah, ke situ batasnya itu makruh berburikan subuh yang Id juga berfitrah ini sengaja lah. Sengaja atau tidak sengaja itu ada makruh berarti kan. Tadi nak mungtek apa? Mungtek saya juga masih pas ingat. Mati lagi kulit masih matar. Nah, ini kan karena lupa ada apa? Ada di hukum makruh. Ada ini kan karena sengaja. Tapi ada juga orang yang fitrah karena nama menjolong kepada orang yang cocok. Misalnya keluarga yang perlu dibentuk. Misalnya ada tamu belum. Jadi enggak sadar ini ada tamu, bolehnya mengundang. Atau menghadiri orang fakir yang baik, yang soleh, yang fakir dari bagusnya diberi. Karena orang fakir yang soleh harta yang diberikan kepada dia itu dipakainya banyak ibadah namanya. Nah, mengurangi panjang orang fakir, nah ada baik panjang orang maksiat, namunnya kita niatan membantunya untuk maksiat kayak berapa? Nah, namun kita niatan yang membantunya maksiat sah, tapi hukumnya haram. Nah, berbeda kantor pada orang yang maksiat, niatnya yang membantunya maksiat, memang sah. Ini fakir dia kan, fakir miskin ini sah, cuma berusaha. Mau kita kasih yang kayak itu, yang itu pilih. Kalau nambah dua semuanya bisa dari ulang ya. Kalau orang pengen miskin nama maksiat, jangan dia dalam berpikirnya. Nah, itu yang kita sah aja kan, sah aja. Asalkan kita jangan nambah berpikir kurang maksiat aja kan jadi haram. Nah itu. Kemudian lagi ada yang haram waktunya, berfitrah hukumnya haram. Walaupun nanti fitrahnya wajib, tapi malam bentakannya menjadi haram. Ya tadi sampai masuk malam kedua ada. Nah, malam bentakannya kalau sampai ke malam sampai ke kamarian kan para maghrib itu makruh. Ini maghrib dari jadi kita tahu aja pada kita wajib juga. Malam bersengaja menunda-nunda kan ada alasan yang dibenarkan. Nah, maka hukumnya haram, menundanya itu haram. Tapi fitrahnya tetap wajib diberikan. Nah, lalu karena hukumnya itu makruh ini kan
Kalau yang memiliki kayaknya sudah masuk market bahaya tadi. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Siapakah yang wajib berfitrah? Nah, wajib berfitrah itu setiap orang Islam yang merdeka, dia memiliki makanan malam hari raya dan siangnya. Orang tuh punya kelebihan harta, mayu makan malam ini dan besok. Nah ya, pas bekerja waktu nambah puasa di beres habisnya. Jadi mana ya lu beres sedikit, bicara ada aja. Amun duit bakal di lamari lo nih mau, aduh bicara namanya. Tapi beresnya ada hartanya lo nih, harta berlebihan. Oh wajib hari yang beres lo nih, lain kisahnya gini. Artinya harta kita itu berlebihan. Aku aja beres karek, duit karek itu aja nggak duit lagi. Tapi bisa HP harga 5 juta lo nih, jual HP punya bicara. Kayak itu pulang kan. Nah, ini mau bujur-bujur kayak berharta, orang kalau diterang ini, amun harta ada yang kawal dijual teman. Lain yang kawal ada, teman karena kawal dijual lagi bisa berperlukan apa? Itu jadi rata-rata kita nih wajib berfitrah pada dana. Artinya berduit saja tuh kaya kan kawal aja. Mungkin ada beberapa sudah ada aja kan nampak kawal dijual misalnya kan. Tapi kita punya kaya ada beberapa tapi berduit saja kawannya. Nah, kalau dilihatnya ada di sisi kelebihan harta. Nah kemudian lelaki ke bini ke halus ke tuha ke atau misalkan dari gadis budak, nah maka tuannya yang fitrah. Jadi kekanakan itu kan tadi tolong fitrahnya. Nah ini kita yang fitrahnya itu kan utaranya ada harta kuitannya nang menanggung nafkah lalu kuitannya nang fitrah. Kemudian apa nang di syarat-syarat kriteria orang tua juga fitrah ya dari nambah harta. Pertama, memang ongkosnya mencukupi untuk dirinya dan orang nangnya ongkosi. Jadi kan keluargaan itu kalau diongkosi payu, ongkos berlebihan dirinya sebagai kepala keluarga, bininya kan, anak-anak sebenarnya mayu aja tidak ada kan, nah maka wajib mengambil fitrah berada. Nah jadi kuitannya dari anaknya berada. Kalau aja mau kita lihat anak aja, nggak bisa bahasa Arabnya bahasa kita gitu, hanya kan tulisan bahasa Arab tuh sunat aja kan dibaca kalian menentukan sah kaliannya. Nah ianya nang di hati itu kita nggak tahu gue misalnya kita berniat dulu sekali bicarain mau kita anak ulun nama musuhnya berniat aja kan kita ya tunggu sudah berniat dulu berniat kalau dia tunggunya ya baik kan misalnya bisa bahasa Arabnya di hatinya itu sahaja aku mengeluarkan fitrah daripada anakku yang wajib ku beri nafkah si anak orangnya sampai kan. Nah ya ada bilang ini kalau mesti harus pakai bahasa Arab mana apotek artinya itu karena nah itu lah ada nah ini berapa nang bicara abahnya mamanya anaknya berapa 5, 7 karung jadi anak mana nah juga ya sakarungan saya aku melakukan zakat fitrah daripada diriku dan daripada semua tanggunganku atau semua yang wajib ku tanggung nafkahnya fardu atas pokok berjalan itu ada ambil anak kan atau ya kan guru dia kita kasih pak atau mana orang pakai mesin tadi kan nah itu niatnya kan apa di hati sudah karena masalah beda dengan untuk yang bisa alhamdulillah menyatakan itu kan tidak menjadi syarat sahnya. Amal orang kondisi hutang ada, nah menghutang itu tempo sudah harus berlebihan itu hutang pulang. Kalau misalkan bisi sesuruhan perlu di rumah Tuhan ada bisi pembantu. Nah maka pembantu itu harus dicukupi dulu kan juga. Artinya kan kerjaan semuanya itu terpenuhi sudah. Nah, amun misalnya disebujuk ada kawan lalu lah mencukupi semuanya ini maka ini loh dicukupi. Jadi kita bicara tak. Iya berarti bisa saja orang menuntut ilmu di Makkah lah, bisa guru barilah, guru sompol bisa. Jadi orang mengaji di Makkah, jangan anggap ada berkat lah. Orang berkat bukan Indonesia nih mengaji di Makkah lalu hari raya terwujud kiriman habis kiriman kayak lagi kan bilang habis kiriman kayak lagi bukan balas lagi bukan makanan dan dia sedikit lagi sama berarti desa orang lalu dikumpulkan kayak video fitrah atau bagi riwayat seekongnya kok fitrah ini nambah berarti pengumpulan biasa kumpul mayu fitrah atau ada dibayarkan ke seekong naik kabarnya fitrah mana kayak bayarkan ikamnya
lalu nasi ikut menerima. Nah, ibrahim menerima kan kawan ketiga ini pakai berarti no ya. Habis terima berarti, lalu ini berbicara namanya. Nah, terima, bicara sini, terima oleh nangka dua ya. Nangka dua bicara nangka tiga pun. Nangka tiga bicara nangka empat. Nah kalau bicara nangka pertama pas berapa bicara berarti. Ibrahim terima nang pertama tadi. Yang pertama sama ini kan dari mana ya balas nih atau di makanannya kita makan bersama lagi. Nah jadi fitrahnya dapat kalau makanan berbeda oleh. Nah itu bisa berubah kan. Nah karena orang mengerti di hukum oleh amunnya asinnya berbeda pengen buka orang pakai. Nah ini belakang putar berbeda berbeda. Nah itu bisa. Lalu fitrah itu berapa? Nah, dari kan gentangannya, gentangan dari kota Madinah. Nah, segentangnya itu dari kan gentangan kita, taganya gentangan kita. Jadi berapa 4 mot. Nah, 1 mot itu orang pada 1 liter. Lalu dihitung orang. Kalau berdiri lah, orang ingatlah, liter itu apa aja 3 liter sampai susu kan. Sampai susu yang susu enak kan. Ini sampai susu itu sepertiga 3 kali beli susu itu bisa liter aja. Jadi orang beli hitung 3 liter sebeli susu. Wah ini kan bisa hitung. Wah ini napik lagi 3 liter setengah. Nah jadi napik ya 3 liter setengah. Lebih cerah ada orang beli 3 liter sebeli susu. Wah ini rata-rata itu menyuruh orang 3 liter setengah. Tuh kalau jadi sekarangnya lah, ini kan kami sudah ada di Kalagedana berdua mod. Nah mod banyak lebih cerah. Di pasar itu banyak orang mulai jadi atau memesan. Nah jadi itu apa mod? Kita orang lebih teratur karena kayak kita makan beras kan, makan beras kan juga kita itu kan lalu dia disapu, itu kan disapu makanya apa? Pakai bilah. Nah orang lebih teratur karena itu, jadi kita teratur bila diangkat ke mana kan baru gunung runtuh, jadi sawah itu baru, nah itu berpengaruhnya tuh, nah gunung itu kan, jadi itu habis bekerja jadinya lah, bila kita itu pas ke sapu itu sekitarnya. Cuma kan ada salah apa orang bersambut ada salah. Gimana kalau contoh Nabi itu berjubung itu kan yang itu gunung runtuh. Nah bila kayak itu cuma ya dari 3 liter sampai susu kurang lebih 3 liter setengah kurang lebih kayak itu jadinya. Nah siapa yang kita berlebih kata juga lah. Nah sampai mustawa juga lah. Nah, kemudian kalau dihitungnya kilo, sampai kilo dijual ke kilo nih kita kan katakan itu sekitar 2,75 kilogram. Ada juga mengaplikan langsung 3 kilo selesai. Jadi ini kan 3 kilo 75 gram, 2 kilo 75 gram. Ada yang membolehkan 3 kilo sekalian aja. Nah jadi mengambil itu kan menambah piknya 3 kilo timbangannya. Nah begitulah. Jadi kebiasaannya orang berfitrah itu inya wajib berfitrah dan orang yang inya wajib berikan nafkah juga difitrahnya. Itu kan kebanyakannya kayak itu. Jadi bila orang tua wajib kita beri nafkah, maka kita wajib memfitrahi. Bini wajib kita beri nafkah, wajib kita fitrahi. Anak wajib kita beri nafkah, wajib kita fitrahi. Nah itu kan. Karena ada orang tua wajib kita ongkosi, tapi inya harus kita fitrahi. Ada itu kurang pahamannya. Kemudian misalkan bini abah mama tiri. Nah, mama tiri itu wajib dinafkahi. Misalkan abahnya kada mengongkosi kan, abah sedang kada mengongkosi mama tiri, maka si anak punya kata wajib mengongkosi mama tiri. Tapi ketika fitrah kada wajib fitrah. Mengongkosi dia wajib fitrah kada. Nah, ini terkecuali hanya daripada kaidah dari atau ketentuan dari. Nah, atau ada bisi ternyata kerabat non muslim. Nah walaupun kerabat wajib dinafkahi kan karena inya tergantung lawan si non muslim dari, tapi karena inya non muslim maka wajib difitrahi. Kemudian misalkan kan orang yang kada wajib dinafkahi, apakah kada wajib difitrahi? Ada aja orang tuh kada wajib dinafkahi tapi wajib difitrahi. Nah itu budak non lari pada tuannya. Nah kan budak tuh lari pada tuan, kan wajib dinafkahi, nya lari bang. Tapi karena masih milik seorang, wajib difitrahi. Di mana budaknya fitrahi ya kan? Gitu. Tapi tidak boleh gimana kita budak lagi lah, sama balik hukumnya. Nah, misalnya bang
laki susah, bini bertak ya Pak. Nah, laki mayu fitrah kayak seorang aja begini, mayu nih, bini ada wali fitrahin. Nah, apa hukumnya? Maka si laki kalau dia fitrahin bini memang kada mampu. Binian nang bini mah ya Pak, nang bini bukan dimitainya, nang bini begawi malah, nah bermitai, nang laki jatuh susahnya. Lalu nang laki kada mau fitrahin bini, disebut jatuh malam hari itu ada harta kan, kada bayulah, pakai keperluan nang hari raya dari makan dan orang, kada mau fitrahin bini. Nah, kayak hukumnya bini bertahan ada bisi gawian, ada bisi duit. Maka nang bini kada itu fitrahin bininya, karena dari itu laki kada mampu, jadi. Tapi ini kurang bagaimana ya tak adalah nang bini memiliki laki oleh, nah banyak yang beri kebin, nah banyak tidak juga bicara itu oleh, masalahnya kan hukum kayak itu lah. Nah, ketika laki kada mampu, nah bini kada perlu memaksakan diri, itu hukumnya lah. Tetapi sunnah apa nang bini bicara seorang, nah itu mampulah kan. Nah bagus lagi kan, nang bini beri bicara laki oleh, kada mau tangi kan, memberi dia kan. Nah banyak bicara berdua bagus lagi itu bertolong-tolongan dalam taat kepada Allah Taala. Kemudian apa nanti fitrahi apa? Makanan kita nang pokok nang biasa kita makan. Nah, beras namanya. Kita mahir makan gendong, pikirannya kan. Kita mahir makan jagung, pikirannya lah. Ada makan sagu, pikirannya kan. Ada kita makan beras. Nah, artinya kan makan berasnya kita fitrahi, gitu kan. Nah, misalnya kan orang tuh makanan biasa nang sedang aja, kan beras sedang aja. Dia tergolong hari raya, cair oleh, lalu dia makanan larang, makanan larang oleh. Padahal biasa nang tabulah aja, nang pertengahan aja, saya bukan berharap beresnya pada lebih kerahnya. Kayak pada hukumnya bagus lagi kan, bagus lagi. Malahan kita nyatakan sekitar nang akhir beres nang tabulah, kita larangi, makanan larang sedikit pada lebih kerah lah. Nah, niatnya mudah aku tahun ini ekonomi meningkat. Kemudian tahun ini aku kalau makan beres sampai ini juga karena hari yang aku pintar sama haram, mudahan kena kami sama keluarga bernyaman berjari kan hingga kalau makan lainnya. Nah itu kan yang bagus, supaya meningkat kawannya. Lawan pula kita menghibui orang kawannya. Kan kita manusia itu kan tahu ya kan harga beres kan. Antar melihat mencerunong beresnya kan, kayak hatinya kan, langsung bercahaya wajahnya. Akan manusia kan tahu aja tuh jadi boleh senyaman kan boleh dengan biasa. Ada tuh gembiranya kan jadi nyatakan maka menghibui orang. Nah, itu kan. Nah, tapi itu lanjutan malah ada masalah lanjutan. Cuma niatnya bila kita berbicara itu mudah-mudahan aku tahu ini meningkat oleh. Nah, meningkat karena fitrahku pilih nang haram kemudian Allah Taala meningkatkan ekonomi kami sekeluarga. Itu niatnya kan. Nah, niat yang bagus kalau itu lah. Itu kalau misalnya kita menangkap muka fitrah itu kita para sahabat pada yang biasa kita makan tadi. Nah, amal berbalik pak kayak apa? Nah, itu bisa atau bisa Pak kada ada apa nah. Kita lahir makanan haram ya fitrah karena nah itu kan bisa besar atau hilang nilai yang berkurang pahalanya lah. Jadi orang bahaya itu kita bisa pakai gandum, bisa pakai jagung, apalagi kita bisa kacang bahan pokoknya, atau kurma karing, atau kismis anggur karing, atau susu bisa juga kita lakukan, atau keju bisa juga. Kan makanan pokok orang Arab itu makan minum susu itu hanya membalut, itulah. Jadi kita ini susu kalau hanya membalut, kita makan beras. Nah, taruhlah kita jangan kita makan apa makan susu kita ini jalan gendong kan kita makan beras kita makan nasi dari beras juga kita makan gendong bisa langsung apa dong kanyang kanyangnya tuh pada awet misalnya makan gendong makan gendong tahan dua tampeng disukan tapi 10 lapar baru pulang. Kita makan kalau pribadi mau berasnya kan lain berasanya ada. Ini makan pokok lah. Nah, itu. Jadi di mana makan pokoknya itu di zaman Nabi ada belum beras. Nah, jadi kan adanya beras itu di zaman sahabat. Lalu sahabat mau makan zakat fitrah pakai beras, berarti kan
boleh aja berarti nah malahan bahan pokoknya utama. Kita bicara pakai kurma nih, larang kurmanya nih, kurma 3,5 kilo larang, tapi orang kira apa nama kurmanya apa lo kira, nah tiba kurma di rumah nih, mana udah kurma di orang bicara apa banyak di rumah nih, kulit mah kurma nih, mana memang kurma makan nasi kita apa nasi kan, nah, jadi makanan pokoknya utama, nanti bicarakan itu. Nah, lalu kita nih umpam lah, misalkan bisi anak sudah balik dan anak ini sudah bisa berdiri, bisi anak sudah balik, ini sudah bisa berdiri, berarti kita wajib nafkah anak ini. Saatnya dia raya kita kan, saya diutuh jadi sebuah fitra, aku ingin kita rayakan. Nah, bisa anak ini kan berbeda sama ada nonton kaduna sudah kan bisa bercari sudah anaknya nih. Lalu kuitannya aku ingin bicaranya jadi seutuh nang sudah kita nang sudah bisa bercari ini. Lalu ikutan kayak berbeda kita lagi itu pada waktu jaga itu berbeda dulu ikan Tuhan bisa bicara lagi apa bisa bicara ini ya anak ya ada tuh izinnya namanya enggak ada izin kan ada bisa ada staff jadinya lah masa gue beli pulang apa dan orang yang bicara dari besar bagian kemana berbeda dulu supaya tahu ini pada akhirnya yang bicara itu hukumnya lah atau aku kitanya jadi ibadah sudah tahu kita bicara atau kemana kayak gimana kan ada pegawaimu kalau misalnya kan. Nah, ini balasnya. Jadi kuitan mau balas anaknya beri seorang. Jadi beri balasnya ke anak. Amun kada anak kada tahu kuitan kita lagi. Mau itu harus ada izinnya. Izinnya itu kan punya mengetahui dan maha kuning kan. Nah, amun balik atau ini, nah orang lagi yang pakai, ada apa badan kan? Lambini, kada badan kan? Tani dikerai kan bini. Udah dapat. Memang bini itu dinafkahi. Kalau anak yang sudah bisa berdiri, gadis sudah kan bisa berdiri, lapas dan nafkah. Kalau ingin nafkah dari orang tua, maka harus ada izin dari orang tua. Ada dari si anak nanti kita lagi tadi. Adanya akan kita ya kan atau kuitan yang berbeda bayinya, memang kita anaknya yang sudah dewasa tadi. Nah itu katanya lah. Nah itu. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Diceritakan pada zaman dahulu ada seorang raja yaitu yang bernama bergelar Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini raja dikenal dengan khalifah daripada dinasti Abbasiyah, artinya keturunan daripada Bani Abbas. Jadi Sidin ini mendengar kabar ada seorang raja di negeri penyembah api manusia. Ada raja dari bangsa manusia terkenal dengan keadilannya. Nah, jadi harus adil itu kan mesti orang Islam. Orang kafir itu bisa adilnya rakyatnya. Kenapa? Karena politik. Kan seorang pejabat itu supaya rakyatnya hendak memberusakan lalu adil. Jadi kita jangan beranggapan orang adil itu orang Islam saja. Bisa aja negara non Muslim adil bisa. Karena keadilan itu bisa lewat politik. Karena ini yang mengharap supaya didukung oleh rakyatnya, ini adil. Kalau di makalah-makalah, yang pentingnya adil. Ada kayak itu, zaman bahari ada banyak raja-raja yang adil, ternyata non Muslim. Nah, sampai-sampai lah negara yang adil, walaupun kafir negara itu Allah Taala bantu ekonominya, Allah Taala tolongi mereka keamanannya. Tapi kalau negara itu walaupun Islam tapi kejaliman, maka negara itu Allah Taala susahkan. Jadi sebenarnya adilan itu ada Muslim, adil itu syaratnya orang Islam. Nah, ini ceritanya lah. Nah, kabar ada raja dari bangsa manusia penyembah api. Raja ini sudah meninggal, sudah mati. Lalu mendengar kabar, ujian si raja non Islam dan si Ma'mun dari bahwasanya bumi itu tidak akan memakan jasad raja yang adil. Itu ada dengan ilmu kan. Pokoknya orang adil tuh, walaupun orang tuh non-Muslim, belinya adil kehidupannya di dunia sebagai pemimpin, maka bumi ini kayak memakan di sana. Ada hancur di kubur, dalam kubur ada hancur. Akhirnya aku sudah membuktikan karena Sidin berhasil menguasai negeri-negeri non-Muslim, kan waktu itu Islam itu menang terus. Ini negara non-Muslim ini tunduk dengan negara Islam, diatur. Lalu aku membuktikan mana dari kubur raja-raja bahari, raja dan kafir bahari. Sampai ke mana ke negeri Kisra, itu negeri Irak, itu kan terkenal banyak juga penyembah api. Lalu mana kuburnya buka, di bawah kuburnya turun nang dalam kubur dibuka penutupannya dasar
ternyata raja ini belum hancur lagi. Dan ketahuan bungas rajanya ini masih kan awalnya ini masih utuh kan, masih tegak, masih sempurna, bungas. Pakaiannya ada dua rusak, masih bagus pakaiannya. Tetap awaknya itu kan kayak orang nang beriman nang bakal amat nolnya padahal Islam. Lalu pernah melihat di mana di jari-jarinya raja itu utas yakut nang hambang. Ini kan orang benar nih, jarang ada orang diisi kayak itu. Orang Nabi suka badaran nah itu sugih banget. Jadi kan gambarannya adil, banyak isi harta, sugih kan lalu memakai perhiasan nah itu. Ujar si Harun, luar biasa, si Ma'mun ini luar biasa kan, subhanallah. Ternyata ada mesti orang Islam menang awaknya nih dijaga Tuhan pada hancur. Ternyata jangan muslim pun bisa demikian, karenanya adil. Nah, padahal ini majusi penyembah api, tidak pernah ibadah kepada Allah. Cuma satu kebaikannya baik dalam rakyat. Nah, jadi kan kebaikan dalam orang lain itu rupanya menjadi kita jadi baik dalam awak sehat kan. Makanya kan bos-bos non muslim itu kan ada bos-bos non orang ada Islam nih. Kita kan ambil barang ke situ deh. Nah, lalu kan udah raya dibaginya apa THR nih. Apa itu paket kalau apa kan dirinya kan orang langganannya ini baik-baiknya atau karena orang menyumbang kenapa orang karena bencana sumbangnya nih. Ah, orang kafir tuh sehat kan punya awaknya lancar bisnisnya dan sebagainya kan dinyatakan Tuhan di dunia itu wajar, itu balasan dari kebaikannya di dunia. Itu maka itu. Jadi supaya apa? Karena di hari akhirat kebaikannya ada pahala. Jadi kan ini kebaikan di dunia dibalas Tuhan kebaikan di dunia juga. Kayak itu orang kafir itu kenapa? Orang kafir adalah sugi, awet suginya, misalnya pemurah, kata dia membantu orang dan kesusahan. Nah, bagi kalau raja yang adil apa begini, banyak jasanya lama ayatnya. Kemudian ujian aja yang cukupi sudah melihat dalam mengutiakan, dicukupi ya ini. Nah, sekarangnya beri macam-macam kan pakaian di situ emas, kain gak emas nih. Nah, dikubur deh, artinya kuburnya kan dirampok orang kan sugi kemana merampok ini kan. Sakarnya ada si raja ini bisa membantu kan susuruhan. Nah, lalu pikiran nang kada bagus, pikiran negatif. Kira-kira raja lingah, bihutnya utas di kuburan tadi kan, larang utasnya. Nah, bihutnya, bataknya mana? Rupanya ada yang melaporkan nih utas hilang di antara pihak ini yang ambil kan. Nah, lalu curiga raja ini mungkin susuruhan ini kan karena ini namanya barang mau lihat kubur tadi kan. Akhirnya dianyaki dapat. Nah, sabarnya namanya adalah susuruhan raja tadi. Akhirnya dipukul raja 1000 kali, dibuang raja ambil begini lah, buri kekat dalam utasnya, kajari jasad orang kafir tadi. Nah, jadi jaraknya ini kan hukuman setimpal. Kenapa? Ini pembantu ini susuruhan ini telah membuat kami malu. Kan supaya ini raja oleh bisa anak buah meminta harta orang kafir yang sudah dikubur. Karena kan nah kena jurang asalnya jurang raja ini ada utas. Nah, biasa si kafirnya ada utas jadinya, tapi enggak dihilangnya raja orang Islam pas hilang. Malah ada seorang dituduh orang. Berarti jadinya mempermalukan kita. Karena sebagian orang raja makmur dari raja orang Islam, tapi dia nabung kubur. Ibaratnya harta orang dikubur dimintanya. Nah, itu kan akhirnya kan. Nah, pada sini Syarif Bandar namanya baca mempermalukan Islam sini ini harus dihukum di mana setimpal. Nah, itu akhirnya raja dari menyuruh agar kubur tadi dicor. Nah, jangan sampai apa yang ada di sini kita. Nah, karena kan Islam itu dari berkuasa apa? Nah, walau Allah ini gimana kuburnya adalah. Nah, itu artinya kan Allah Taala itu mencintai keadilan, dan Allah membalas keadilan itu dengan kebaikan. Walaupun yang melakukan keadilan itu adalah dari orang non Muslim, dari harapnya benar karena manfaatnya itu banyak sekali dirasakan oleh rakyatnya. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya Salih Al-Marqadi berkata radhiyallahu Sidin para hatam meliwati suatu negeri. Lalu kata beliau, ya diaru aina ahluk, wahai negeri di manakah penduduk-pendudukmu nang dulu? Al-awwalun, mana pendudukmu nang dulu? Sekarang kemanaan orangnya? Wa aina imaru kilmatun, mana bukan tukang-tukang yang membangun ikan wahai negeri yang sudah berlalu. Wa aina sukanukal ahdamun, di manakah penduduk-pendudukmu yang sudah puluhan tahun atau ratusan tahun yang silam. Lalu
fahatafa bihi hatipun, lalu ada suara tanpa wujud. Manyahuti lawan si tuan guru tadi. Sini berbandir kan mandiri negeri tadi dengan mengatakan mana pendudukmu, mana pembangunmu, mana orang asal ada di sini, mana orangnya. Lalu disahuti oleh sesuara yang ada bentuk mungkin malaikat Allah. Nah, lalu katanya ujar suara tadi inqata'at azaruhum, sudah hilang tanda-tanda mereka di dunia ini. Artinya sudah matian ya. Pindah ke alam barzah sudah, awaknya masuk kubur sudah, ada kisah lagi. Wa baniyat tahta turabi ajsamuhum, dan telah hancur di bawah tanah badan-badan mereka. Wa baqiyat a'maluhum qala'id, dan tinggal lagi perhitungan amal mereka nang siap bagaikan kalung yang tergantung di leher mereka. Bila baik maka dibalas dengan baik, bila buruk akan dibalas dengan buruk. Nah, itu kan. Jadi kita ini artinya apa? Jangan merasa bangga kita di dunia ini kan nyaman, kita masih ada lagi perjalanan yang masih jauh. Imbah kita mati itu bukan terminal terakhir. Imbah mati itu kan subur, panjang lagi kisahnya, panjang lagi kisahnya. Jadi di dunia ini kita tujuannya di dunia itu kita banyak-banyak mengulas samo, supaya kita mati itu nyaman di kubur. Sedangkan perjalanan kita panjang, banyak lawas, banyak lagi menuju ke akhirat, surga atau neraka tadi. Jadi kalau kita ini mengerti dengan bagaimana hikmahnya kita hidup di dunia ini, mengerti kita, maka kita akan gunakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan ulama dua tepatnya di dunia ini kita, misinya kita sebagai manusia di dunia dua. Pertama menuntut ilmu, nah kedua ibadah. Nah lain itu silahkan kerjakan, tapi niatkan untuk membantu kita menuntut ilmu dan ibadah. Kalau kita menuntut ilmu kali makan dulu kan, kadang kita ibadah kali bertenaga, lalu kita bercari. Nah, sahaja aku bercari untuk halal, kan sahaja aku mencari halal untuk menutupi kewajibanku. Nah, kemudian ini semua akan menjadikan untuk membantu aku dalam menuntut ilmu dan beribadah. Nah, itu misalnya kan, kehidupan dunia kayak itu bang kisah kitanya. Jadi kan dipadainya oleh suara tadi bahwasanya mereka sedang mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan dalam dunia ini. Dan cerita ada dua orang malaikat, mereka ini di langit bergumbangannya, punya kan malaikat itu kantornya di langit. Jadi wajar aja malaikat itu berkisah malaikat naik ke langit. Memang kantornya di langit. Nah, kita kan kantornya di bumi aja lah. Kita kan di sini aja di dunia ini kan kantornya. Ada malaikat itu di atas langit. Jadi ada kisah malaikat naik ke langit. Maka itu manusia nanya punya tempat kantornya. Jadi tercerita dua orang malaikat setelah menyelesaikan tugas di bumi ini atas perintah Allah Ta'ala, lalu mereka naik ke langit. Nah, di sana dua orang malaikat berjumpa, saling bertegur sapa, dikatakan bertemu. Aku kawan, ikan datang di mana? Aku datang di bumi. Ikan dari mana? Aku sama datang di bumi juga. Maka melaksanakan tugas dari Allah Ta'ala. Ikan sama juga. Cuma hari ini aku dapat tugas yang aneh. Aku dapat tugas yang malahin berjasa. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, itu bisa. Aku disuruh Allah Ta'ala, ini yang bisa kita lah supaya mengerti bisa kita aja. Disuruh Allah Ta'ala mahaga akan iwak mulai negeri yang jauh sampai ke negeri orang kafir. Kayak ini kisahnya ada orang kafir, sudah bilang nang dia lihat benar dengan kawasan garingnya. Nah, sekalinya inya pina bertenaga, pina kawa bangun, lalu anak manawari, pina apa ba? Ujian nabanya, aku hendak makan pupuyu panggang, aku hendak makan pupuyu panggang. Padahal waktu itu musimnya ada lagi ngali cari pupuyu orang, ngali cari pupuyu. Saya mitanya kata dia itu hendak makan pupuyu panggang. Inggih bae kena cari apa? Sugih malah. Nah, orang kafir sugih. Lalu anak itu pulang ke pasar cari ya kan. Ada kan pupuyu, bilang ada musimnya ini ngali cari pupuyu. Ayo mate jangan hadirlah nyamannya karena ukari sampah harganya penting benar nih kami perlu nih. Lawas digiring dari makan nih. Ayo kita belanja karena ada itu ada yang pulang. Nah, jadi Allah Ta'ala perintahkan malaikat tadi di mana ada pupuyu. Ya kalau mau diparingin ada pupuyu lah. Nah, mulai paringin dihadapkan sampai ke mana yang berbaiknya kan. Nah, mulai paringin dihadapkan mereka berbaik.
di berbeda hendak makan ini kan, anak makan ini, jadi hakon dia iwak apa sih, iwak ini kan diharganya malaikatnya, malaikat ini turun ke bumi, dia bilang magi uangnya, ya maksud kita kan bincang awal nih, berjalan di mana di bawah mana magi uangnya, tapi malaikat kan adalah manusia bangunnya, nah manusia ini kan awal, nah bincang ke bawah turunnya magi akhirnya iwak sampai, jangan berbaik ya. Pas masuk di jebakan ulang, kenapa? Akhirnya dijual ke pasar iwak tadi. Pas nama kali nak berjanji tadi kan, akhirnya sampai kepada yang dimaksud. Itu harinya kan, baunya di rumah, nah di panggang makannya mana, di jurumnya kawitannya, nah gua kubu panggang, nyamannya lah. Nah siapa dibaca, berikan garing mana? Nah makannya kan si kafir tadi, nah nanti hari makan, talah makan kebun hajatnya sudah meninggal ini. Wah sana anak-anak mana? Dia anak sampai aku melakukan pesan terakhir. Nah, karena bakalan hati dia anak lah, abah ini hendak itu kan dikabulkan. Jadi ada kasar juga disangka. Itu bang ya disuruh Tuhan melayani orang kafir. Padahal lapah kan jangan manusia lapah melakukan itu. Nah bang itu hikmahnya kan jaga orang Islam dan dibantu kan untuk seorang malaikat melayani orang Islam. Ini malaikat disuruh melayani orang kafir. Aneh apa di kisah nih? Aku nggak kadang-kadang anehnya juga bisa ikutnya. Aku aneh juga, Bapak. Aku disuruh Tuhan turun ke dunia, baca, mengaliri orang Islam. Sama juga ada orang Islam Tuhan sudah gering lawas, para mati sudah kan. Nah lalu pindah nyaman awak, lalu anak menawarkan apa bah? Ujian abahnya, aku hendak makan gembok berjajar pasar roh. Nah jadi kita kan. Puasa amin deh. Jadi itu lagi beneran yang orang juga pesan tolong deh. Wah langsung kajar ke bang aja beneran. Balik banyak balik. Jadi yang mintanya aku tak genang anak makan gembok bercek pasar truk ya nanti kita ini kan. Nah padahal awas giring nih, dia udah cari akan panas ya anak tahu anak ke pasar. Dia baca gembok pasar truk panas atau dibawa ke rumah. Nah sudah baik. Nah yang memakan. Jadi ya sudah anak-anak yang menjadi pakan kesan pro, nah abahnya bangun aja kan duduk sudah bangun sudah kan namanya anak nyuap nih, anak nyuap bangun sudah dia disuruh, tangan ke anak, pada sampai kemudian deh, nah sampai kemudian deh sekalinya malaikat ini disuruh Allah Taala tapak tangannya doh, namanya nyuruh itu tapak tangannya, maulah kasih gugur ke gebong dari, bangun ada abahnya nang giring nang banget nih kan. Awak pindah badan lagi yang dia nak nyuap, bang sudah ditapak nih mereka tangan sini anaknya pasal, kalau pasal gugur ke lantai, mati pak gugur lantai, maka dari kayak pasal problem kan, nah tipak ke lantai, manirnya, kita kali jadi makan nih manirnya, ini pas habis umur, kades sempat tanah saya maning dia salahnya, nah habis umur, kali ini tawa kan habis umur, bisa makan maning dia dunia, mah dia anaknya kayak pak ini kan asal salah nggak kita. Kada apa, kada sengaja, kada saya ada nama apa tuh merasakan ada nama malu menuju si pagi ini akhirnya anak sampai kalapasan. Nah, akhirnya dua orang malaikat ini kan mereka ini aja, berarti aneh berubah kita nih kan, ampun aneh juga kan kisahnya. Lalu ketika itu kan diwahyukan Allah Taala, ada malaikat mungkin disuruh membacakan apa rahasianya kan jadi nambah dua nih melakukan itu disuruh Allah Taala. Allah Taala tidak sia-sia apa yang Allah perbuat, Allah lakukan, apa yang Allah perintahkan pasti tidak ada sia-sia. Tahukah kamu hai malaikat yang disuruh untuk melayani orang kafir tadi? Orang kafir itu ada punya kebaikan, ya tadi kan. Orang kafir itu tidak berbuat baik dibalas Tuhan di dunia. Jadi kadang aneh orang kafir itu murah, tapi bantu jadi dermawan, lalu sugihnya kan sehat awaknya, anaknya nyaman-nyaman, jualan sukses beradaan. Kenapa? Tapi dulu orang dibalas Tuhan di dunianya. Jadi kebaikan si kafir nang gering itu sudah dibalas Tuhan di dunia. 31 kebaikan dia belum terbalas. Allah Taala kadang aku tahu mana. Ada orang kafir itu bila kali dibalas di dunia, lalu ke akhirat kena dicari inya mana? Mana pahala aku inya kan? Aku buat kebaikan di dunia nah. Jadi supaya akan sampai tabu ke akhirat selesaikan di dunia. Lalu diulah Tuhan hatinya hendak mengaku puyuh pangkal tadi kan. Nah, sulit mencarikannya, dimudahkan untuk mendapatkannya supaya impas antara kebaikannya dengan balasan Tuhan di dunia kabul hatinya walaupun orang lain sulit mendapatkannya sampai malaikat melayani kan agar impas di dunia.
Sehingga setelahnya kabul hajatnya, habis kebaikannya hingga nol kebaikannya sudah tak belas di dunia. Karena di akhirat inya bakal lagi menuntut Allah Taala mana kebaikanku semuanya sudah, nah tidak ada lagi sudah tak belas di dunia. Padahal kafir itu kan seandainya ada juga kebaikan bawa ke akhirat ada sah juga karenanya kenapa ini ada iman Pak. Jadi syaratnya kan amal diterima itu iman, tapi Allah Taala itu kan kalau mau itu lah, nah diselesaikan Tuhan di dunia. Sehingga tidak ada kebaikan lagi yang bawa ke akhirat, maka dia akan Allah Taala berikan siksa atau azab di akhirat. Adapun orang beriman itu inya amal saleh kan banyak dilakukan. Ada dosa-dosanya diampuni Tuhan sudah kan garing pengan mengibarat dosa. Orang garing itu mengibarat dosa. Garing panas sehari aja itu mengibarat dosa setahun ya. Nah, banyak sudah dosanya diampuni, tinggal satu dosa lagi. Dan para mati sudah kan ada jalan lagi panjang dapat keampunan dosa tadi. Nah, lalu Allah Taala ulahkan kisahnya supaya dosa itu diampuni. Lalu Allah Taala andak di hatinya suatu keperluan, suatu keinginan, maka dia buang banyak bisa terus dari diulahkan Tuhan keinginannya. Dosanya ada sebutin lagi. Nah, ketika sudah parah maka lalu ditapak tangannya oleh malaikat. Tadi kan malaikat menapak tangannya gugur ke lantai, melihat dia gugur lantai, lalu ia merasakan sebagai kekejiwaan. Tapi dia ingat, oh ini adalah kehendak Allah Taala. Lalu dia sabar menghadapi itu. Nah, ketika dia sabar menghadapi suatu bencana menimpa ketika anak makan tadi, disitulah dosanya diampuni Allah. Sehingga dosanya menjadi nol. Tidak ada dosa lagi. Sehingga dia ketika wafat meninggal dia dalam buku catatan amalnya dosanya sudah habis sama sekali. Hingga di akhirat ini ada takalan lagi masuk surga. Karena ada lagi dosa maulahnya jadi terganggu atau terhalang untuk memberikan surganya Allah Taala. Maka itu pada hakikatnya adalah kebaikan dari Allah Taala kepada orang beriman tadi. Dan orang kafir diberikan antara kebaikan di dunia supaya tidak lagi menuntut dari akhirat. Nah, begitulah sehingga Allah Taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal di dunia ini walaupun halus gebenya, sedikit benar nilai kebaikannya, pasti melihat pahalanya. Begitulah sebaliknya, siapa yang melakukan kejelekan walaupun halus benar gebenya, tetap melihat jasa balasannya di akhirat. Nah, sehingga begitulah Allah Taala itu melakukan hamba-hambanya, terkadang tidak ada sampai dikirakan. Padahal Allah Ta'ala melakukan apa saja pasti mengandung rahasia dan hikmah. Ya Tuhan, tidak ada perbuatan pun yang sia-sia. Inilah dapat disampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita dan kita semuanya selamat dunia akhirat. Mendapatkan ilmu yang berbasis amal sendiri dirinya, diberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan ibadah diberikan kita sampai ajal husnul khatimah, mengucap kalimat la ilaha illallah dan umur kita dengan kebahagiaan, keimanan, kedamaian dan biaran dan kesyafaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka surganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya ala dunia wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam hadza nabi wa ahli baitul kiram syaikhillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. آمين من رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولا تجعلنا من خلق عمرك وعصى وأسأل الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم اغفر لنا ما أخطأنا ما تعملنا ما أسررنا ما أعلنا وما أنت أعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر لنا أنت ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمين.